untuk memotivasi kita. Pak Andreas Nawawi, Ya, baik. silakan Pak. Semuanya, saya juga merasa senang sekali bisa mendengar input, masukan dari Dr. Joni dan juga teman-teman yang lainnya, dari Mas Dandung tadi juga sangat-sangat luar biasa. Saya ingin menambahkan saja, sedikit saja yang saya pikir ini menurut saya penting sekali. Yaitu satu kata namanya trust, kepercayaan. Saya masih ingat ketika Pak Muhtaryadi di tahun 1991, waktu itu saya mulai bergabung di LIPO, dan Pak Muhtaryadi tanya sama saya, apa yang kamu jual? Dan Halo Pak, Pak Andreas, rada putus-putus suaranya Pak Andreas. Halo Pak Andreas, suaranya rada putus-putus Pak Andreas. Rumah, saya jual industri. Dan kemudian Pak Moh bilang salah. Dan di sebelah saya itu ada orang dari Lipo Bank, dia tanya, kalau kamu jualnya apa? Karena orang Lipo Bank, dia di perbankan, ya dia menjawabnya jasa finansial. Tapi Pak Mohtar bilang pun salah. Ada juga teman saya satu yang kerja di sepeda motor, terus Kimco itu buatan Korea, itu pabriknya Lipo punya juga. Kamu jual apa? Dia bilang kami jual sepeda motor. Salah. Nah, saya masih ingat sekali Pak Mohtar bilang gini, ingat baik-baik ya, yang kita jual adalah trust, kepercayaan. Dan sejak saat itu, kata trust itu menjadi satu yang menurut saya penting sekali. Kalau saya mendengar dari penjelasan-penjelasan dari teman-teman semuanya, tanpa disadari, bahkan dari Pak Hermawan Kartajaya pun, di tengah-tengah krisis seperti ini, sebenarnya satu hal yang masih membuat kita bisa jualan, itu karena ada trust. Trust itu yang membuat orang percaya sama kita. Trust itu yang membuat orang berani mengeluarkan uangnya. Saya diminta bicara di mana-mana, saya katakan, saat ini di tengah-tengah krisis, uang tidak berkurang. Yang kurang itulah keberanian untuk membelanjakan uang. Kenapa? Karena trust-nya hilang. Kalau trust nggak ada, orang nggak berani. Tadi kalau nggak salah pembicara terakhir sebelum saya, Mas Dandung ya, mengatakan bahwa orang cukup telepon aja, langsung dia berani beli. Itu trust namanya. Nah, ini harus kita sadari. Ya, ini harus kita sadari bahwa sebenarnya saya dengar bapak-bapak semua ini luar biasa sekali. Kita boleh pakai teknologi, kita boleh pakai sistem yang hebat, kita boleh bikin produk yang irresistible produk yang tidak terbantahkan, tapi di atas semuanya ada satu yang namanya trust. Dan trust ini bukan barang murahan. Ada satu pepatah mengatakan it takes years to build. Jadi bikinnya tuh tahunan. Jadi kalau bapak-bapak masih bisa jualan hari ini, itu bekerjanya itu bukan mulai bulan lalu, bukan. Kalau tadi ada yang jual 4, masih bisa jual 2, masih jual 5, itu bukan kerjaan 1 bulan, bukan. Itu kerjaan years, tahunan. It takes years to build, tahunan membangunnya. Tapi it takes second to destroy. Detik hancur, langsung hilang. And dia katakan forever to rebuild. Dan kita akan setengah mati untuk memperbaikinya kembali. Jadi trust ini nggak main-main. Makanya saya selalu menjaga di dalam keluarga saya ajarin anak saya selalu ngajari jangan pernah cari uang. Uang itu nggak akan pernah puas kalau kita cari. Cari kebahagiaan. Dan jangan pernah kita menjual apapun juga, atau menawarkan apapun juga, kecuali trust yang kita lakukan. Nah, trust ini menarik sekali. Kalau kita bicara trust, di mana ada faktor manusianya, di mana ada faktor perusahaannya, di mana ada faktor produknya. Nah, di tengah-tengah krisis, kita ngerti sekali. Makanya krisis ini, apa yang dikatakan oleh John Fitzgerald Kennedy, dia mengatakan bahwa krisis tidak akan pernah membunuh, bukan John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy mengatakan, the word crisis in Chinese itu terdiri dari 2 karakter. Yang pertama adalah bahaya, dan yang kedua adalah kesempatan. Tapi ada satu orang lagi, namanya Edwin Louis Cole, dari Amerika juga, dia katakan bahwa krisis tidak akan pernah membunuh kita. Tapi krisis yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi di tengah-tengah krisis seperti ini, kok ada orang yang masih bisa jualan, sebenarnya karena trust-nya masih ada.
Tapi kalau kita tidak menjaga baik-baik nama baik kita, trust kita nggak dijaga baik, percaya sama saya, itu pasti akan hilang. Nah, ada yang hari ini, ada banyak orang bilang gini, Pak, tapi saya nggak bisa jualan. Nah, masalahnya, kita punya trust. Tapi yang kedua, trust itu dimulai dari diri kita. Trust itu harus mulai dari saya. It start from me. Dan yang kedua, trust akan makin kuat kalau ada backup company di belakangnya. Makanya saya selalu mengatakan dalam training saya, pertama adalah how to sell yourself, kedua adalah how to sell your company. Kalau kita nggak bisa di-cover oleh perusahaan yang juga punya trust, maka kita akan lemah. Tapi orang beli produk kita bukan karena perusahaan kita yang bekerja di belakang kita, bukan. Dia beli karena Anda. Dia beli karena saya. Setelah itu, ada perusahaan yang akan membackup kita. Itu trust kita akan makin kuat. Makanya ada orang bilang gini, heran ya, ini ada 3 orang jagoan. Dulu orang-orang 3 ini ketika zaman tahun 98, sebelum 98, dia 3 orang ini paling hebat lah di perbankan. 3-tiganya keluar dari bank. Saya nggak sebutin nama bank-banknya. Bank-bank besar di Indonesia lah. 3 top bank di Indonesia. 3-tiganya keluar. 3-tiganya bikin perusahaan sendiri. 3-tiganya join, bikin satu perusahaan, namanya saya masih ingat Tri Utama. Itu bank yang dibikin oleh 3 orang ini. Nggak lama langsung habis, dan sampai hari ini nama 3 orang itu penghilang. Jadi hati-hati. Kita nggak pernah bisa kerja sendiri. Tadi berulang kali dikatakan kata kolaborasi, kata aliansi, kata kerjasama, sindikasi, itulah waktunya sekarang. Konsolidasi, itulah waktunya sekarang. Di dalam krisis, kita nggak bisa kerja sendiri. Kita perlu bersama-sama. Nah, saya terima kasih sekali buat Pak Andi, berani mengumpulkan orang-orang seperti ini. Ini luar biasa. Kalau wadah ini bisa kita sematkan satu kata trust di wadah ini, maka wadah ini akan jadi kekuatan yang luar biasa. Saya ngobrol sama teman-teman properti, saya kepengen sekali punya wadah seperti ini. Kalau ini kumpul dari orang-orang yang trusted community, orang-orang yang dapat dipercaya, maka kita mau jual apa saja kita pasti bisa. Nah, masalahnya, krisis yang sedang kita hadapi pada hari ini tidak sama dengan tahun 98. Tadi Dr. Joni sudah mengatakan itu. Ini nggak sama. Dampaknya pun tidak akan sama. Tapi perhatikan, setelah krisis 98, bisnis di Indonesia itu berubah. Saudara mau sadar, mau nggak sadar, dunia berubah. Dulu kita nggak pernah ngomong tentang namanya online. Begitu 98 selesai, internet mulai masuk, bisnis mulai berubah. Nah, ingat baik-baik apa yang saya katakan pada hari ini. Setelah tahun 2020, bisnis di seluruh dunia akan berubah. Tidak ada lagi namanya new normal yang sama seperti dulu. Enggak. Ini akan berubah total. Tanda-tandanya sudah jelas. Perhatikan. Seperti adanya Gojek. Seperti adanya Grab. Perusahaan taksi yang besar-besar habis. Jadi Grab. Sekarang perhatikan. Semua department store dalam keadaan seperti ini. Mall-mall yang besar-besar tutup semuanya. Tapi yang namanya convenience store, yang kecil-kecil, supermarket kecil-kecil, buka di mana-mana dan tidak terkalahkan. Ojek, Grab juga tetap jalan semuanya. Nah, perubahannya di mana? Ternyata manusia ketika mereka dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan sukses, mereka tetap ingin dimanusiakan. Jadi pada akhirnya manusia tetap ingin jadi manusia. Manusia ingin dihormati, manusia ingin dihargai. Jadi di dalam pikiran saya, komunitas atau company yang mengayomi kita, itu perlu sekali. Tujuannya apa? Supaya kita ini kecil-kecil banyak, bisa dinaungi satu, dan kita menjadi satu label yang lebih kuat. Nah, yang ketiga, trust itu lahir dari mana? Baru yang ketiga tuh produk. Produk yang bagus, dipasarkan melalui perusahaan yang baik, dan salesnya orang yang baik, maka pasti akan jalan. Pasti akan jalan. Jadi kalau saya ketemu dengan para property agent, saya nggak pernah mengatakan property agent itu bodoh. Nggak ada property agent yang bodoh. Nggak ada orang sales yang bodoh. Nggak ada. Makanya saya nggak pernah marah sama sales saya. Semua orang sales itu hebat. Itu orang-orang yang sangat hebat. Sayangnya tidak banyak developer yang menghargai mereka. Tapi saya pribadi, saya sangat menghargai mereka. Maka saya berkali-kali saya ajak makan, bukan mereka yang top sales. Justru yang nggak pernah jualan, saya ajak makan. Waktu saya ajak makan, saya cuma tanya gini, punya nggak sih orang-orang yang kamu rasa kalau kamu ngomong orang itu percaya? Punya, Pak. Masa nggak punya? Saya punya kok. Coba keluarin datanya. Begitu dia keluarkan datanya dengan timnya, 10 aja. Coba keluarkan 10. Udah berapa lama nggak jualan? Saya bilang, udah 4 bulan nggak jualan.
keluarkan 10 keluarkan, yuk kontak sama-sama 10 orang itu. Tawarkan aja produk yang mana yang kamu pikir terbaik. Dan herannya, dari 10 itu pasti ada yang bisa jual. Jadi sebenarnya kita nggak perlu lagi menggali-gali yang lain-lainnya. Sudah banyak orang-orang yang punya trust sama kita, yang ada di dalam database kita, yang ada di dalam kontak handphone kita, yang ada di dalam album foto kita, yang ada dalam pergaulan kita tiap hari. Harusnya mulai dari mereka. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang merasa beruntung ketemu dengan kita. Maka itulah trust. Kalau trust dimulai di situ, maka saya yakin ke depannya akan menjadi lebih mudah. Nah, perubahan yang terjadi, saya yakini, karena masyarakat akan berubah, pribadi manusia pun akan berubah. Quote unquote, saya nggak mau menggunakan kata egois, tapi manusia pasti akan lebih egois. Karena keadaan tambah susah, trust tambah hilang, kasih kebaikan orang akan menjadi dingin. Orang mulai curiga satu dengan yang lainnya. Kalau kita berdiri sendirian, kita pasti kalah. Kita perlu tim, kita perlu konsolidasi, kita perlu trusted community, bersama-sama. Seperti ini, seperti yang Pak Andi bilang, yang bikin ini luar biasa Pak Andi, saya support, ini bagus banget. Nah, kalau ini terjadi, maka saya sama saya, apa aja bisa kita jual, apa saja bisa kita jual. Dan pada hari ini, ada banyak developer atau produsen barang-barang yang mereka juga nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Mereka nggak sadar bahwa dunia sudah berubah. Makanya para developer pun kalau nggak mau nyadari ini, mereka nggak akan bisa jualan. Dulu, arsitek jagoan bikin rumah, dijual gampang. Sekarang arsitek jagoan kayak apapun, kalau nggak ada salesman-nya, itu nggak jalan. Karena mereka, para arsitek, fokusnya di desain. Orang sales, fokusnya di jualan, ketemu orang. Beda fokusnya. Waktu produk masih murah, kalau Pak Panangin Semanunggalit katakan ketika rumah booming, orang berebutan beli rumah, maka pada waktu itu, jangankan rumah dibangun tanpa arsitek pun orang mau beli. Berebutan semua beli. Saya masih ingat satu hari bisa jual ribuan rumah. Dan buat saya it's okay. Bukan hebat, saya enggak. Itu zamannya waktu itu. Hari ini nggak bisa. Kalau Pak Andi bilang nggak bisa, kita nggak bisa hari ini mau jualan satu hari 1.000. Saya pernah jualan satu hari di Paramount 1.400 unit. Diulang lagi hari ini bisa? Nggak bisa. Kenapa? Zamannya sudah berubah. Nggak bisa. Tapi pola kerjanya masih bisa. Mulai dari trust-nya masih bisa. Mulai dari disusun satu demi satu masih bisa. Bersama-sama. Nah, angka besar terjadi gimana? Kalau trust yang kecil-kecil itu kita kumpulin. Satu orang punya 10 trust, yang ini ada 5 trust, yang ini orang itu kita kumpulin bersama-sama. Maka jadilah kumpulan trust yang besar. That is trusted community yang saya katakan. Ini bisa jadi company, ini bisa jadi satu property agent, ini bisa jadi satu komunitas, ini bisa jadi satu apapun juga. Bahkan satu bangsa Indonesia. Kalau terjadi trusted community, maka kita akan menjadi pemenang di masa depan kita. Terakhir, saya ingin sampaikan satu lagi yang terakhir, yang menurut saya penting banget. Kita harus ingat bahwa satu hal yang terakhir, yaitu mengenai trust ini, yang saya katakan trust tadi. Trust itu, bagaimana cara membangunnya? Bagaimana cara membangun trust? Saya katakan it takes years to build. Tapi caranya gimana? Nah, ini menarik sekali. Di dalam trust itu hanya ada 2, orang hanya lihat 2 yang keluar dari kepala kita, yang keluar dari hidup kita. Yang pertama, kata-kata kita, dan kedua adalah tindakan kita. Dia nggak akan lihat yang lainnya. Percaya sama saya. Kalau orang tanya, gimana sih orangnya Pak Andi? Waktu dia tanya ke saya, Pak Andi itu orangnya gimana? Yang saya ingat hanya kata-katanya dan tindakan dia ke saya, bukan ke siapa-siapa, bukan. Jadi kalau ada 1.000 orang ngomong ke Pak Andi orangnya baik, tapi saya merasa Pak Andi orangnya kurang baik, maka saya rasa dia kurang baik. 1.000 orang bilang Pak Andi jahat, tapi Pak Andi baik ke saya akan bilang Pak Andi baik. Kata-kata dia dan tindakan dia yang saya rasakan. Jadi trust itu dibangun dari mana? Kata-kata yang Anda keluarkan, tindakan yang Anda lakukan kepada setiap orang yang Anda ketemui tiap hari, itu sebenarnya Anda sedang membangun trust. Satu demi satu. Makanya saya nggak percaya kalau kita kerja serabutan. Yang penting canvassing, yang penting ketemu orang. Enggak. Kalau saya bilang mana gua saya penting, kamu tahu siapa yang kamu tuju. Kamu bikin satu segmentasi yang jelas. Rumah ini mau dijual ke siapa? Kamu cari calon pembeli siapa? Ketemuin dia. Terus bangun satu demi satu. Karena saya percaya sekali. Memang tidak sekaligus bisa dijual. Ada waktunya. Karena nggak sekaligus semua tiba-tiba orang langsung percaya. Enggak. Ada yang 5 kali ketemu baru percaya, ada yang 8 kali ketemu baru percaya, ada yang 10 kali ketemu baru percaya. Tapi kalau itu terus kita lakukan, dan trust itu mulai terbangun, maka orang itu akan mulai percaya. Dan sekali dia punya trust, selamanya dia tidak akan hilang. Sampai kapan?
Sampai ada kata-kata kita dan sampai ada tindakan kita yang dianggap melanggar ketetapan yang kita buat sendiri. Dia bilang gini, oh Andreas kok kayak gini caranya ya. Oh Andreas kok kayak gini ya. Dulu dia janji selalu ditepatin. Oh hari ini dia janji gak ditepatin. Maka jangan harap saya bisa memulihkannya kembali. Saya bisa minta maaf, saya bisa ngomong A, ngomong B, tapi tetap orang itu udah cacat hubungannya. Makanya trust, it take years to build, second destroy, and forever to rebuild. Seringkali sebagai orang sales, satu kelemahannya. Ingat ya, kata-kata dan tindakan yang keluar dari mulut kita waktu kita bangun trust. Satu orang sales, kelemahannya cuma satu. Kita kebanyakan janji. Dan tanpa disadari kita kelewatan janjinya. Kita ngomong gampang. Saudara, saya pun terjebak dalam hal yang sama. Saya terjebak dalam hal yang sama. Kalau sampai kita terjebak dalam hal yang sama, berjuanglah mati-matian. Sampai hal itu bisa kita selesaikan dengan baik. Supaya trust yang kita miliki bukan makin berkurang, justru akan makin bertambah-tambah. Jadi ingat baik-baik, setiap kali kita mendapatkan satu suasana, satu situasi. Oke. Dan nggak lupa juga, barusan saya sempat dengar sedikit Pak Andreas, mentor saya, guru saya. Ya. Beliau bicara soal trust. Memang itu sangat penting sekali. Di sini ada 226 sekarang ya, broker hampir seluruhnya yang pasti menjual itu dengan cara yang seperti itu, dengan trust yang ada. Jadi memang saya banyak sekali belajar dari Pak Andreas mengenai trust, bagaimana bisnis, bagaimana kita manusia bisa dimanusiakan dan pembeli itu melihat manusianya, jadi melihat kitanya sebetulnya. Produk bisa menjadi nomor 2, nomor 3, harga menjadi nomor 4, nomor 5. Tapi poin daripada manusianya sendiri yang Pak Andreas sampaikan tadi, itu adalah poin yang sangat penting untuk kita semua. Jadi teman-teman sekalian, saya belajar dari Pak Andreas, kemudian saya mencoba juga menerjemahkan satu poin yang menarik sekali dari Joe Girard. Joe Girard itu adalah the greatest salesman in the world. Dia namanya masuk dalam buku Guinness Book of Record. Salah satu pelajaran yang saya dapat dari Joe Girard adalah selling is no different than making love. Ini Bro Andi pasti suka nih kalau ngomong making love. Jadi selling is no different than making love. Jualan itu sama juga dengan bercinta. So saya rasa di sini semua sudah menikah, sudah mengerti bagaimana bercinta itu yang baik dan benar tentunya. Ya, jadi bercinta dengan baik dan benar, di dalamnya itu saya mendapatkan ada satu poin yang sangat penting, yaitu ketulusan. Bagaimana kita melakukannya dengan tulus, melakukannya dengan poin adalah ingin membahagiakan pasangan kita. Nah, kalau kita bisa membahagiakan pasangan kita, yaitu customer kita, maka segala sesuatunya bisa kita dapatkan. Dan kalau kita lakukan... Ya. Sudah. Ya. Ini bagian yang terakhir, jadi dalam waktu 10 menit saya akan selesaikan semuanya. Terakhir saya katakan tadi bahwa trust itu mulai dari saya. Dari saya, kemudian dari perusahaan di mana saya berada, atau komunitas di mana saya berada, atau kelompok di mana saya berada, atau perusahaan di mana saya berada, baru produk. Nah, memang produk ini jadi nomor 3. Saya minta sama developer. Kenapa? Karena masanya sudah berubah. Dulu memang produk itu nomor 1, waktu produk oriented. Tapi itu zaman dulu. Sekarang yang bikin produk sudah banyak. Mau bikin rumah model apa sudah bisa. Ketika tahun 2013 saya jual dengan rumah kecil di Paramount, itu meledak. Nggak lama semua orang juga bisa ikut. Nanti ada tipe apa lagi, diikutin lagi semua bisa. Tapi yang membedakan dan akan membuat kita bisa bertahan dalam bisnis, bertahan dalam menjual, bukan hanya produk. Tapi yang paling penting adalah people-nya, orangnya. Nah, bicara orang, ini saya akan menutup bagian yang terakhir. Ada 2 jenis manusia di bumi ini. Yang pertama adalah good soldier, prajurit yang hebat. Yang kedua adalah good general. Nah, saya perhatikan, banyak salesman itu sebenarnya hanya good soldier. Mereka jagoan jadi sniper sendirian. Perang jago. Nggak mungkin mati. Nembak pasti kena. Tapi musuh satu kali. Udah. Orang-orang seperti ini, kasihan. Karena nanti pada masa tuanya, dia terpaksa harus nembak terus nembak, sampai dia nggak bisa nembak, baru dia berhenti bekerja. Saya berharap para good soldier harus bertobat pada hari ini, berubah menjadi good general, jadi pemimpin yang baik. Nah, caranya gimana? Seringkali kita harus belajar untuk melepaskan hak kita. Makanya saya ingat-ingat,
Kalau orang tanya, Pak, jual rumah banyak nggak? Banyak. Berapa jual rumah? Puluhan ribu saya jual. Pribadi jual banyak nggak? Enggak. Pribadi saya jual cuma satu. Yang beli siapa? Istri saya. Udah itu aja. Jadi saya nggak ahli untuk jual banyak sendirian. Tapi kalau jual banyak buat orang, saya bisa. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menggerakkan mereka? Tadi tanya sama Pak Roni, apa sih para member kita atau anggota kita atau para sales kita yang diharapin apa? Kalau developer harusnya bertanya, apa sih dari orang sales saya itu apa? Nah, yang diharapkan hanya satu. Kita nggak bisa yang lain. Saya ingat ini, kisahnya dari Elvis Presley. Sebelum dia mati, 6 bulan sebelum dia mati, dia tanya, punya nggak cita-cita hebat? Elvis bilang punya. Yang pertama, saya pengen jadi orang kaya, dan sudah tercapai. Yang kedua, dia pengen jadi orang terkenal, dan sudah tercapai. Yang ketiga, dia pengen jadi orang yang paling bahagia. Sampai mati, sampai saat terakhir dia bilang, yang satu ini still mystery. Saya nggak bisa jadi orang yang bahagia. Nah, bahagia ini memang aneh. Anda kejar dengan uang, nggak akan sampai. Kejar dengan popularitas pun tidak akan sampai. Kejar dengan kekuasaan pun tidak akan. Bahagia ini aneh, seperti makin hilang. Nah, ada orang yang mempelajari mengenai bahagia. Saya bersyukur saya bisa kenal orangnya, saya kenal coach-coach saya, mengajari saya. Simple sekali bahagia itu. Bukan di uang. Bukan. Bahagia itu ada 4 hormon yang dibentuk. Yang 4 hormon ini yang akan melahirkan bahagia dalam hidup kita. Yang pertama namanya endorfin. Endorfin itu kapan? Endorfin itu gini, saudara. Makanya kalau kemarin itu lagi di tempatnya Pak Hermawan, saya bicara bersama dengan Pak Hermawan, saya cerita mengenai fight. Gimana kita membangun tim dan hustle. Semangat. Tim saya bikin spesial. Pakai baju loreng. Kadang-kadang pakai baju merah. Dibikin khusus seperti pasukan berani mati. Dibikin semangat. Karena pada waktu orang merasa keras pun tidak akan capek. Roni, teman-teman saya Roni, Ismet, teman-teman saya semuanya pernah ngalami jam 2 pagi kita meeting. Mereka datang dengan semangat dan tidak capek. Jualannya hebat. Itu hormon yang keluar namanya adrenalin. Hormon adrenalin ini nggak bisa terus-terusan keluar. Kebanyakan adrenalin keluar, kita capek. Kalau kita pacu adrenalin terus, habislah kita. Nggak boleh keseringan adrenalin. Yang kedua yang harus kita pacu adalah dopamin. Dopamin itu tercapainya kapan? Pada waktu kita kasih target. Begitu dikasih target, tercapai, dopamin keluar. Kita bahagia. Adrenalin semangat, rame-rame, teriak-teriak, are you ready? Yes! Yes, we are. Itu tim saya seperti itu. Itu adrenalin keluar semuanya. Dopamin tercapai target. Wah, senang sekali. 2 hal itu utama bahagia. Tapi 2 hal ini belum cukup. Ada 2 lagi. Nah, 2 lagi ini sering dilupakan. Kita sering pakai 2 yang pertama aja. Kita kasih uang, kita target tercapai kirim ke luar negeri. Tapi ini tidak akan membangun apa-apa. Ini lama-lama habis capek orangnya. Makanya banyak sales yang capek. Pindah perusahaan. Kenapa 2 gaji cukup, penghasilan cukup, tapi kenapa keluar? Karena kurang yang 2 lagi. Yang 2 lagi ini adalah serotonin dan satu lagi adalah oksitosin. Kapan serotonin keluar? Serotonin itu adalah pengakuan. Makanya penting sekali. Saya buat ada 7 hal yang saya berikan kepada semua anggota saya. Salah satunya adalah pengakuan, reward. Pengakuan itu penting sekali. Saya datangi pribadi dan saya katakan, kamu hebat. Kamu luar biasa. Kasih harga, kasih sesuatu. Pada waktu kita diakui, maka kita tuh merasa berharga. Saya punya saudara, ketika dia masih anak-anak, bapaknya kirim dia ke Eropa untuk sekolah. Sampai di Eropa, bapaknya nggak pernah kirim uang. Dia hanya dibekali uang $700. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Hari ini usianya sudah lebih tua dari saya. Papanya sudah meninggal. Dan orang ini bilang gini sama saya, satu yang saya kepengen, kalau bisa ketemu ayah saya lagi, saya pengen ketemu ayah saya. Saya kepengen, kenapa dia nggak pernah ngomong, nak, kamu hebat. Ternyata kamu bisa. Hanya dengan $700, kamu bisa jadi dokter di Jerman. Sampai hari ini bapaknya nggak pernah ngomong seperti itu. Bapaknya sudah meninggal. Sampai dia bilang, gimana? Tapi saya tetap mengharapkan ada orang ngomong seperti itu sama saya yang namanya adalah papa. Itulah
yang disebut sebagai serotonin. Kalau itu nggak ada, orang susah. Makanya orang tuh perlu komunitas, perlu saling menghargai. Dalam keadaan sulit ini, kita perlu gotong royong, perlu sama-sama, pegangan tangan, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Sama-sama. Kita berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka serotonin akan keluar. Kita senang, kita bersama-sama dengan yang lainnya. Tapi ada yang terakhir adalah oksitosin. Oksitosin itu apa? Oksitosin itu tadi Rani ngomong mengenai making love. Berhubungan seks. Salah satunya cinta adalah oksitosin. Waktu kita dicintai, bukan hanya diterima, tapi dicintai. Kita diperlakukan dengan baik. Maka oksitosin akan keluar. Sebagai respons akan hubungan yang intim. Hubungan yang dekat. Merasa aman. Merasa dihormati. Merasa menjadi satu. Merasa menjadi bagian yang tidak terikat dan tidak terlepaskan. Nah, 4 hal ini rupanya dicari oleh semua orang. Semua orang pengen kaya supaya dia dihormati, supaya dia dihargai, supaya dia dikasihi, supaya dia dicintai. Rupanya itu semua bukan karena uang, tapi karena kita punya tujuan yang sama. Jadi makanya dalam hari-hari krisis ini, mari kita mengasah diri lagi. Tadi yang katakan, mari kita mengasah lagi. Bagian yang tumpul kita tajamkan lagi. Ingat satu hal, manusia tetap manusia. Krisis hanya akan membuat manusia menjadi lebih manusia. Dulu manusia bisa seperti komputer, dulu manusia bisa seperti mesin, dulu manusia bisa seperti buku, tapi manusia tetap kembali akan menjadi manusia. Karena pada hakikatnya, manusia adalah manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan semua kelengkapannya.